Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Siang, Bu. Terima Ya, kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Salam dan bahagia selalu ya Bapak Ibu. Di sini ya, saya alhamdulillah. akan menyampaikan makna Ya, dari Bu. budaya positif. Nah, dan contoh penerapan dari budaya positif yang kita terapkan. Yang pertama, budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang secara pribadi dan kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Intinya kita menciptakan selalu budaya positif di sekolahan, ya. Kemudian filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini saya rangkum beberapa salah satunya dari beberapa materi yang saya dapatkan. Yang pertama itu bukan tabula rasa. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Artinya setiap murid atau peserta didik punya bakat masing-masing. Kemudian budi pekerti, ya, berarti etika tata krama itu sangat penting ya dalam pendidikan kita. Kemudian tugas guru yaitu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Berarti kita wajib guru untuk menuntun anak, ya, menuntun anak dalam proses belajar. Selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Artinya kita kalau sebagai petani menanam jagung berarti nanti akan tumbuh jagung, jangan sampai tumbuhan yang lain. Kalau tumbuh yang lain nanti bahaya ya Bapak Ibu. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kita menuntun anak sesuai kodrat alamnya, artinya kita menuntun sesuai lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar. Kemudian kodrat zaman itu sendiri kita menyesuaikan pada zamannya, ya. Kalau zamannya sekarang di era milenial, berarti kita wajib sebagai guru bisa IT, ya Bapak Ibu. Mau ndak mau kita harus belajar IT, ya. Kemudian berpihak pada anak, artinya kita menuntun dan memihak anak, ya, pada proses pembelajaran. Selanjutnya paradigma, ya, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Pasti itu nggih Bapak Ibu. Yang namanya lingkungan yang positif dan nyaman pasti diperlukan siswa kita biar proses dalam belajar menyenangkan dan bisa masuk, ya. Artinya bisa apa yang kita sampaikan bisa tersalurkan, ya.
Itu intinya, membangun budaya yang positif di lingkungan ya, membuat nyaman, aman, kemudian murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Di sini lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol ya. Artinya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, maksudnya itu. Perubahan paradigma teori kontrol itu atau ilusi kontrol ini dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu ada beberapa. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid ya, artinya kita mendisiplinkan murid ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Di sini ada stimulus responnya dari teori kontrol. Di sini stimulus responnya yang pertama, di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau di sini stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita yang bisa mengontrol diri kita gitu ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Berarti teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ada juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang di situ ya. Kemudian selanjutnya makna dari disiplin itu sendiri. Ini kata yang familiar ya Bapak Ibu. Disiplin, kata disiplin itu seringkali dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan ya Bapak Ibu. Teratur dan kepatuhan pada peraturan ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Di Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat ya. Ini di konsep pendidikan kita saat ini ya. Disiplin yang kuat ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti kita dari diri kita sendiri ya. Kita bisa disiplin dimulai dari kita sendiri.
Selanjutnya pada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal ya. Kalau motivasi eksternal itu sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya. Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti butuh imbalan, itu termasuk motivasi eksternal. Kalau motivasi internal itu sendiri tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Kalau kita sudah punya motivasi internal, berarti kita menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu termasuk motivasi internal. Kemudian di sini ada lingkaran nggih Bapak Ibu. Di dalam lingkaran ini paling dalam itu peraturan kelas ya. Yang sering kita gunakan nggih Bapak Ibu di sebelum pembelajaran paling awal tahun ajaran baru, biasanya ada namanya peraturan kelas nggih, yang sudah disepakati bersama. Di atas peraturan kelas itu ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih ke apa ya namanya? Kata-kata positifnya nanti dibuat keyakinan kelas seperti apa gitu ya. Kemudian nanti akan tercipta lingkungan yang positif, dan otomatis nanti dari keseluruhan ini terciptalah budaya positif yang sudah kita lakukan ya. Di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu pertanyaannya ya. Tadi sudah saya bilang di atas peraturan kelas itu ada namanya keyakinan kelas ya. Di sini seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu lebih ke pertanyaan seperti itu nggih. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi internal tadi dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Yang kita ambil itu nilai-nilai kebajikannya nggih. Kemudian dari menurut dosen di sini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini cara pembentukan keyakinan kelas ya. Nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu di kelas masing-masing. Di sini yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada pembeda antara peraturan dan keyakinan kelas ya. Misalkan peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang kita dapatkan, keyakinan kelas berarti harus tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kan banyak hal. Berarti nilai kebajikannya itu berarti bisa mencakup banyak hal. Enggak cuma mengembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai yang kita dapatkan itu tanggung jawabnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, bisa diganti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri ya. Cara menghormati orang lain kan banyak sekali ya. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya nilai kebajikan yang didapat itu menghargai orang lain, komitmen pada tujuan ya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan, bisa menghargai orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebajikannya di situ kesehatan, keyakinannya kesehatan gitu ya. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, kesabaran, harus sabar. Gunakan masker, sama halnya tadi, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Berarti ini bisa disimpulkan jadi satu, nanti merucut lebih ke sedikit dan singkat gitu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti kan termasuk di keselamatan atau keamanan ya. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas ya. Ini saya praktekkan di kelas nih Bapak Ibu. Kemudian perlunya kesepakatan kelas ditandatangani perwakilan salah satu dari kelas, bisa ketua kelas, wakil, atau yang lainnya ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di sini ada beberapa tindakan guru nggih Bapak Ibu. Nanti coba Bapak Ibu tulis di chat kalimat tersebut itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat, nanti dikirim bareng-bareng ya Bapak Ibu. Monggo. Siap. Dari mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi gitu, ditulis. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu termasuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker dan bla 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 gitu ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Udah Bapak Ibu, kita bahas bersama. Yang pertama, ini yang Bu Anin sudah ngirim ya.
sama Bu Nina. Di sini kalimat pertama itu termasuk hukuman ya. Ini sama nggih. Kalimat 1, 2, 3 itu termasuk hukuman. Kalimat 4, 5 itu konsekuensi. 6 hukuman, 7 konsekuensi. Nah, kita bahas bersama nggih di sini. Nah, betul sekali nggih, Ibu. Tadi kalimat pertama itu termasuk hukuman nggih. Berarti langsung menghukum nggih, mencatat 100 kali di buku. Nah, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir, hukuman ya. Murid diminta untuk push up ya, itu termasuk hukuman. Di sini selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi nggih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, itu konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman nggih. Ini yang terakhir nggih. Kadang ada yang keliru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK ya. Mungkin di pembelajaran PJOK ini di awal masuk mungkin ada namanya kesempatan kelas ya. Misalkan terlambat, nanti konsekuensinya apa? Lari mengelilingi lapangan, itu termasuk konsekuensi. Itu yang membedakan ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sendiri sesuatu yang menyakitkan ya, menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, berarti kalau hukuman itu lebih menyakitkan nggih, menghukum ya. Kemudian membuat anak sakit, di sini lebih ke fisik nggih Bapak Ibu, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau di konsekuensi itu membuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, berarti tidak pendendam gitu nggih. Kadang kita menghukum anak sampai terbawa, sampai lulus, sampai terngiang-ngiang, itu namanya hukuman, jangan sampai nggih Bapak Ibu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin, itu bedanya. Kalau di hukuman itu paksaan, kalau di konsekuensi itu stimulus atau tanggapan ya. Kita menanggapi dulu apa yang terjadi, kemudian konsekuensinya seperti apa, tidak langsung memaksa dihukum. Telat langsung dihukum, nggak ditanya kenapa kok bisa telat dan gitu-gitu ya, dan sebagainya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya. Konsep diri yang buruk itu hukuman. Kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan ya. Terus kalau di hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu di hukuman. Kalau di konsekuensi kehilangan hak ya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, time out. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya, di situ ada cinta kasih ya, atau diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan ya, itu kebutuhan dasar
manusia yang paling dasar ya. Ini ada kasus ya, Bapak Ibu. Di sini misalkan Ibu Ani itu guru SD kelas 5, lagi bingung menghadapi salah satu murid kelasnya yang namanya Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh ya, mengeluhkan tentang si Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi tersebut, langkah seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira alasan apa yang Agus bisa melakukan hal tersebut gitu. Di sini ada beberapa opsi jawaban kalau jadi Agus ya, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa opsi pilihan jawaban Agus. Yang pertama, jawaban kalau Agus, kalau kita tanya si Agus jawabannya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhannya itu dia lagi bertahan hidup ya. Kalau jawaban si Agusnya senang, apa? Karena senang temannya jadi memperhatikan dia, artinya cari perhatian, berarti kebutuhannya itu cinta dan kasih sayang ya, yang perlu kita nanti yang kita lakukan sebagai guru. Kita telaah dulu jawabannya si Agus ya. Kalau si Agusnya jawabnya merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya itu penguasaan atau pengakuan ya, pengakuan terhadap si Agus. Berarti nanti langkah kita selanjutnya kan tahu seperti apa ya. Kemudian kalau si Agusnya jawabannya merasa bosan dan bekal yang dibawakan ibunya itu sama, berarti kebutuhannya itu dia butuh kebebasan ya. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, berarti dia tipe orang butuh kebebasan ya. Yang terakhir, opsi terakhir, kalau si Agus menjawab karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhannya cuma kesenangan ya Bapak Ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer ya. Kira-kira dari kelima posisi kontrol itu yang ideal buat guru kira-kira yang mana nggih Bapak Ibu? Yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau dari keterangan di layar monitor, coba telaah dulu Bapak Ibu. Kalau dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal itu di posisi manajer ya Bapak Ibu. Dari penghukum berarti guru menghardik ya, artinya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk penghukum gurunya. Pembuat merasa bersalah berarti kita berceramah dan mengarah ke anak. Selanjutnya dari posisi kontrol teman ya, kita boleh ya memposisikan guru menjadi teman, tapi jangan sampai nanti siswa melampaui batas antara guru dan siswa ya. Ada posisi kontrol pemantau ya.
Kalau pemantau itu lebih ke peraturannya ya, lebih mengutamakan peraturan ya, tidak melihat muridnya seperti apa, sifatnya seperti apa gitu ya. Kalau di posisi manajer itu sendiri, dia menghargai diri sendiri ya, dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut ya. Di sini hasilnya nanti akan menguatkan pribadi ya, kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas ya. Murid berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan gitu ya. Dampaknya pasti bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Ini ada namanya restitusi ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Nanti ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, berarti kita menawarkan solusi apa yang bisa dilakukan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Lebih mengutamakan karakter. Yang ke-8 fokus pada solusi. Yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada langkahnya namanya segitiga restitusi ya. Ada yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah itu lebih menanyakan alasannya kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Kita tanyakan dulu kenapa ya. Kalau menanyakan keyakinan itu lebih kamu ingin menjadi orang seperti apa ya, nilai-nilai yang disepakati dulu seperti apa ya, kesepakatan awal dulu seperti apa, kamu sudah melanggar berarti konsekuensinya apa di situ. Kemudian stabilkan identitas, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, berarti kita intinya menstabilkan biar siswa tersebut tidak down lagi nggih. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini sebagainya gitu ya. Itu salah satu kata-kata yang bisa kita pakai. Di sini ada dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ya Bapak Ibu. Bisa dilihat di YouTube saya nggih. Di YouTube nama channelnya nama saya nggih Bapak Ibu. Nanti saged dilihat di situ. Nanti dari penanganan segitiga restitusi, dari di sini validasi tindakan yang salah seperti apa, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas, di situ ada. Oke. Itu ada 2 kasus yang saya pakai, itu hanya contoh saja. Kemudian cara penanganannya bagaimana, dan nanti ada penyelesaiannya bagaimana, kemudian ada refleksi dari murid itu sendiri seperti apa. Itu nggih Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin
Dari Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Ya, terima kasih atas materi atau pengetahuan untuk kami semua, Bu Novi. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita akan memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk siswa kita. Di sini kita sama-sama belajar. Semoga ilmunya nanti bermanfaat untuk kita mengajar siswa di sekolah tercinta kita ini. Terima kasih, Bu. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nina atas apresiasinya, atas dukungannya dan motivasi ya. Motivasi untuk saya dan teman-teman semua. Semoga lewat ini kita lebih bersemangat lagi nggih Bapak Ibu dalam mengajar. Dalam proses belajar kita lebih ikhlas dan bersemangat. Semangat Bapak Ibu. Itu ada lagi yang mau menyampaikan? Monggo. Sampun. Baik, terima kasih. Saya butuh foto lagi Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.